Welcome back with me and my podcast. Welcome to Teri Diary. Halo Kasana dan tim Rintik Seduh. Jadi gini, aku pernah menyukai 2 orang laki-laki dalam satu waktu. Aneh banget kan? Maaf kak, aku tuh bukan playgirl, tapi emang situasinya kayak sulit banget buat anak 16 tahun. Kalau nggak salah waktu itu, aku mau naik kelas 12. Awalnya ada satu orang suka sama aku. Sebut saja namanya Syah. Kami kenal sejak kami TK. Iya, jadi orang tuaku dan orang tua dia sudah saling kenal sejak mereka belum menikah. Dia menyukaiku sejak kami kelas 6 SD. Sebetulnya, waktu kelas 6 SD, aku yang menyukai dia duluan dan posisinya dia punya pacar. Maafin Baim ya Allah, Baim gak niat jadi pelakor kok. Tapi aku beneran gak aneh-aneh kok kak. Selayaknya anak SD sampai SMP, kalau suka sama orang ya aku pendem. Waktu SMP kami satu sekolah juga. Waktu SMP aku lumayan banyak interact sama dia, walaupun gak jelas karena komunikasi kami jelek. And then kami lulus SMP. Aku dan Syah masuk ke SMA yang berbeda. Kami masih saling kontak, cuma gak seintens waktu SMP. Ada masa dimana kami selesai dengan relationship kami. Entah dapat dari mana suatu hidayah, aku tiba-tiba hubungin dia lagi dan kayak minta maaf karena udah ngilang. Jujur aku ngilang karena aku sempet ada masalah beberapa waktu, jadi aku gak mau ngerepotin dia. Akhirnya dengan perawalan yang seperti itu, untuk menambah intens, aku memutuskan untuk tukar kado setiap kami ulang tahun. Sebenarnya ini udah dari SMP, cuma kan kami sempat ada break ya. 2 tahun berjalan kami saling komunikasi selayaknya anak SMA. Tapi kami gak pernah jalan bareng, ketemu juga enggak. Terus ngasih kadonya gimana? Tentu saja lewat temannya. Kalau kamu nanya kenapa gak ketemuan aja, gak tahu. Aku juga bingung kenapa dulu kami kayak gitu. Singkat cerita, dia gak pernah confess. Dia gak pernah bilang, lo mau jadi pacar gue nggak? Jadi ya aku ngiranya dia gak suka sama aku. Padahal ternyata selama ini kami sering tukar kado. Dia suka kasih aku kode di Instastory dan status WhatsAppnya. Cuma kan yang jadi permasalahan adalah he never said anything to me about his feelings. Aku peka, tapi aku takut kalau itu untuk orang lain. Akhirnya datanglah satu orang baru. Sebenarnya gak baru sih, kami juga temen SD cuma beda kelas. Sebut saja namanya Gray. Gray semudah itu dapetin hati aku. Dia punya strategi keren buat naklukin cewek yang terjebak dalam satu laki-laki. Tahu gak strateginya apa? Dia ngajak aku nonton bioskop, terus dibeliin makan setelah selesai nonton bioskop. Tapi gak makan bareng. Makanan itu dibawa pulang supaya orang tua aku tahu kalau ini cowok gentle. Dia bikin aku nyaman karena perlakuan dia yang sebetulnya buaya. Dia telepon aku setiap malam untuk ngomongin hal-hal seru yang ada di dunia. Dia selalu nyediain aku waktu untuk cerita ada masalah apa hari ini. Hey, siapa yang gak jatuh cinta kalau kayak gini? Minusnya, Gray itu cowok friendly. Dia suka banget bikin aku cemburu. Dia suka nguji aku supaya aku marah dan manja gitu. Singkat cerita, dia bilang, gue suka sama lo, mau gak jadi pacar gue? Tapi dia ngomong ini lewat chat dan telepon. Rumah kami deket, dia gak ada niatan untuk ngomong langsung. Dan bodohnya aku adalah aku terima. Iya kak, waktu itu juga Syah masih suka sama aku. Aku sebetulnya juga suka sama Syah. Cuma karena dia gak ada gerak untuk melangkah lebih maju, ya aku terima si Gray ini. Aku super merasa bersalah karena lebih milih Gray daripada Syah yang menyukaiku hampir 7 tahun. Hubunganku dengan Gray yang belum 1 tahun harus diakhiri dengan aku yang diselingkuhi. Aku benci perselingkuhan, jadi ya waktu itu juga kami selesai. Dan Syah udah memiliki perempuan baru sejak aku selesai sama Gray. Aku sempat kecewa, but he deserve another girl yang lebih baik, lebih ceria, lebih bikin happy. I hope he's always happy with his girlfriend. Kasana, aku dihantui rasa sedih. Beberapa bulan belakangan ini, aku kadang suka menempatkan diriku kalau aku di posisi dia. Dia mencintaiku dengan tulus, tapi aku bodoh gak melihat gerak-gerik dia. Aku lebih memilih orang baru daripada orang lama. Kasana, boleh kasih aku solusi untuk menghilangkan rasa bersalah ini? Haruskah aku bicara lagi sama Syah? Tapi aku gak mau buat dia terluka lagi. Aku harus apa ya kak? Tolong aku Kasana.
Aku tutup tulisan ini ya Kak, terima kasih sudah dibacakan. I love you. I love you juga. Wow, sungguh sebuah situasi yang benar-benar serba salah ya. Aku sendiri belum pernah menghadapi hal semacam ini, tapi aku paham banget tentang gambaran cinta yang terlambat atau cinta datang terlambat. Aku paham, aku bisa ngebayangin. Dan kayaknya ini selalu jadi level yang berbeda dari sebuah perasaan sesak gak sih? Di sebuah poin dimana kita harus mengakui bahwa kita emang udah terlambat, bahwa ternyata dia udah sama orang lain, atau dia tiba-tiba upload foto di sosial medianya sama pasangan barunya, atau juga misalnya dia kasih kabar kalau dia akan menikah sama orang lain. Itu kan hal yang menyesakan yang gak bisa kita bayangin. Itu fakta dan kenyataannya. Fakta bahwa kita emang terlambat, dan kenyataan bahwa dia emang udah sama yang lain. Kita sesak karena kita merasa kekurangan waktu kali ya. Kekurangan waktu dan kesempatan. Karena ketika kita masih mempertanyakan perihal perasaan kita sendiri terhadapnya, kita masih menerka-nerka dia tuh ke kita kayak gimana sih. Kita masih berandai-andai tentang dia, tentang sosoknya, tentang ide kita tentang dia. Ternyata dia jadian sama orang lain. Itu kan kayak berita yang dok gitu. Kayak, hah? Yah, gimana dong? Paham kan? Kita serba kaget dan terluka dalam waktu yang sama. Jadi mungkin kalau menurut aku, langkah pertamanya bukan gimana caranya menghilangkan perasaan bersalah, bukan gimana menghilangkan penyesalan-penyesalan ini. Karena pasti ganggu ya. Muncul banyak sekali rasa sesal seperti, coba aja aku bilang, coba aja aku lebih peka, coba aja aku lebih sensitif sama apa yang ada di dekat aku gitu. Bukan dengan itu, tapi menurut aku dengan nerima. Karena aku pikir ketika kita udah sayang sama seseorang, pada akhirnya kita cuma bisa menerima aja kan. Apapun itu bentuknya. Sedih senangnya, kesal dan sesalnya, salah dan benarnya, baik buruknya. Dan di situasi yang ini, yang bisa kita lakukan ya menerima kalau dia memang udah sama orang lain. Menerima kalau kita emang udah terlambat. Dan kita gak perlu mempertanyakan sesuatu yang udah jelas jawabannya. Well, beberapa orang hadir di kehidupan kita dengan durasi waktu yang berbeda-beda. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang terlalu sebentar, ada yang sangat lama. Dan ya berarti waktu kita sama dia udah cukup sampai di sana. Sekarang dia udah sama orang lain, bahkan dia udah bahagia sama pasangan barunya. Jadi kita biarin aja kali ya. Kita biarkan dia dengan bahagianya. Kita biarkan diri kita untuk menemukan bahagia yang lain, meski bahagia itu bukan dia lagi. Lagi pula, gak semua cinta bentuknya rumah yang tetap kan. Kadang lewat tempat istirahat yang datang di waktu yang tepat. Jadi, mungkin udah waktunya untuk kita melanjutkan perjalanan kita kembali, meski tanpa ada namanya lagi.